أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من الله تحية من الجنة تحية مباركة طيبة تحية سلامة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله أهل صدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكاها مولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغ نفسك. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimahullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan hati kita sehingga kita dapat hadir di masjid ini. Kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ar-Rahmatul Makhdum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang indah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutnya sebagai doa cinta. Nanti coba di Google cari doa cinta. Ini ada riwayat dari Nabi mengajarkan doa Allahumma inni atau Allahumma inna. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta hubbaka, meminta cintamu. Meminta adalah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, sudah selesai semua masalah hidup kita. Dan bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Jadilah sosok yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang dicintai oleh Allah. Misalnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai pula orang-orang yang sering membersihkan diri. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan cinta. Wa hubba man yuhibbuka. Aku mengharapkan cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja manusia yang paling cinta dan mencintai Allah adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua sosok yang disebutkan sebagai Khalilullah. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kakek beliau Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah wa hubbal amali yuballighuni atau yuballighuna. Dan kita minta kepada Allah untuk bisa mencintai amal, untuk bisa mencintai perbuatan yang dapat menghantarkan kita mendapatkan cinta. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah membanggakan para penuntut ilmu. Meskipun mungkin hari ini ada orang bilang Pak tidak bisa belajar lewat online, jarak jauh.
Tapi nggak ada hadis mengenai keutamaan belajar jarak jauh kan? Atau bukan dulu nggak ada Ustaz sarankan untuk belajar jarak jauh, mau ada kata siapa kan? Dulu ada surat menyurat, bisa itu orang belajar jarak jauh lewat surat bisa bisa. Saya kalau Allah juga gelar sarjana saya pertama itu adalah teknologi pendidikan. Saya kuliah di UNJ dulu. UNJ Universitas Negeri Jakarta ya. Universitas tidak jelas. Kalau dulu jelas. Dulu saya jadi guru. Kalau sekarang tidak jelas. Saya jadi apa aja. Ketika saya masuk 98 masih namanya KIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. 99 berubah jadi UNJ. Ada yang nyebutnya jadi IKIP, bukan IKIP. Ini kagak, itu kagak. Jadi guru enggak, jadi saya waktu kuliah jurusannya teknologi pendidikan. Apa itu jurusan teknologi pendidikan? Ilmu memudahkan orang untuk belajar dengan teknologi. Dan ternyata belajar jarak jauh itu sudah sejak zaman dulu orang membuat cara bagaimana orang jarak jauh bisa tahu tadi lewat surat menyurat. Tapi kan hadis mengenai keutamaan belajar jarak jauh. Yang ada adalah hadis keutamaan hadir di majelis ilmu, bahkan melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu, datang ke masjid itu dihitung sama seperti seseorang melaksanakan haji dan umroh. Sama seperti orang melaksanakan haji dan umroh. Kalau kita berangkat dari rumah kita jalan menuju masjid untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karenanya kita minta agar Allah memudahkan hati kita untuk terus bisa beramal dari amalan-amalan yang dapat menyebabkan Allah cinta kepada kita. Ya, amalan menuntut ilmu, amalan silaturahmi, yang mengunjungi saudara, mengunjungi kerabat. Terus terang hari ini ya, tradisi saling mengunjungi itu sudah mulai luntur. Karena dianggapnya sekarang sudah ada media sosial, sudah ada handphone, sudah ada smartphone. Phone-nya memang smart, tapi kadang-kadang orangnya nggak smart. Akhirnya apa? Lupa kepada keluarga, lupa kepada kerabat, lupa kepada saudara kandung, bahkan lupa kepada orang tua kandungnya sendiri. Hadir, datang kepada kerabat kita, kunjungi. Itu amal yang dapat menyebabkan kita dicintai. Jadi saya ingin kita amalkan ya, doa ini. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan doa ini kita mendapatkan cinta Allah. Kita mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW, mendapatkan cinta dari para syuhada, siddiqin, shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian kita bisa diberi taufik oleh Allah untuk dapat selalu melaksanakan amal yang mengakibatkan kita mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu. Malam hari ini bab yang kita bahas adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Fathu berasal dari kata fataha, artinya membuka. Fataha yaftah, membuka. Kita kenal ada kata miftah, dari kunci, alat untuk membuka. Fathu Makkah, pembebasan atau pembukaan kota Makkah. Jadi di dalam agama kita tidak dikenal yang namanya penaklukan, penjajahan, tidak dikenal. Yang ada adalah pembebasan, pembukaan. Apa bedanya penaklukan, penjajahan dengan pembukaan? Ini sudah pernah saya sampaikan. Dalam tradisi Islam, satu negeri itu tidak ditaklukkan, tidak dikuasai, karena kekuasaan itu mutlak milik Allah. Yang menguasai itu Allah. Kita nggak miliki apa-apa. Kita nggak bisa menguasai. Tapi dalam tradisi Islam, pasukan kaum muslimin itu ditugaskan untuk membuka satu wilayah.
Membuka dalam arti wilayah tersebut tadinya terhalang untuk mendapatkan hidayah, terhalang untuk hadirnya dai-dai Islam mengajarkan Islam di tempat itu, terhalang dakwah Islam masuk ke tempat itu. Agar halangan dakwah Islam tidak lagi ada, maka negeri tersebut, daerah tersebut harus dibuka, dihilangkan penghalang hidayah masuk ke tempat itu. Jadi tujuannya adalah dakwah. Tujuannya bukan untuk menaklukkan, bukan untuk mengambil mengeksploitasi sumber daya mineral macam-macam, bukan. Makanya negeri-negeri yang dibuka oleh kaum muslimin itu biasanya akan lebih maju, lebih jaya daripada negeri pusat kaum muslimin. Karena tujuannya adalah membuka yang tadinya mereka terbelenggu dalam kesyirikan, dalam khurafat, dalam tahayul, terbelenggu dalam kebodohan, maka dibuka. Kalau wilayah tersebut sudah dibuka, maka penduduknya akan maju. Maka kita lihat bagaimana Spanyol dahulu, semenanjung Iberia dahulu itu dibuka oleh kaum muslimin sehingga menjadi wilayah yang sangat makmur, sejahtera, menjadi pusat peradaban manusia di masa itu. Lihatlah bagaimana wilayah yang dulu dikuasai oleh Persia, wilayah Baghdad, wilayah Irak, ketika dibuka oleh kaum muslimin, maka wilayah Irak, wilayah Baghdad itu menjadi pusat peradaban umat manusia. Berbagai macam ilmu pengetahuan kemudian dikumpulkan di saat yang sama. Negeri-negeri barat ketika itu sedang terbunuh berada di dalam abad ke-7. Itu namanya membuka. Dan ketika daerah itu dibuka, daerah pusatnya, wilayah pusatnya nggak maju-maju amat. Ini beda dengan penjajahan. Kalau penjajahan itu daerah yang dijajah akan lebih miskin daripada daerah pusat. Daerah pusatnya kaya, karena tujuan penjajahan adalah menyerap sumber daya, tenaga dari wilayah yang dijajah. Maka kita dahulu ketika dijajah oleh Belanda berhasil membangun dam-dam yang besar sehingga negeri kota mereka juga disebut dengan dam, Amsterdam, Rotterdam, dam. Biayanya dari mana? Dari negeri-negeri yang dijajah oleh Belanda, termasuk negeri kitanya ini. Itu fathu itu tujuannya adalah untuk membuka, untuk menghilangkan penghalang hidayah, penghalang dakwah masuk ke negeri tersebut. Nah, yang dibuka saat ini adalah kota Makkah, kota yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan sesuatu yang manusiawi. Seseorang itu mencintai tanah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedih ketika harus terusir dari kota Makkah. Maka ini adalah saat dimana beliau kemudian berhasil datang kembali ke kota yang dulu menjadi tempat kelahiran. Nah, dalam Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri mengawali pembahasan Fathu Makkah dengan mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim berkata, "Huwa al-Fathul A'zam." Fathu Makkah ini merupakan kemenangan yang paling agung. Alladzi a'azzallahu bihi dinahu, yang dengannya Allah Ta'ala memuliakan agamanya. Wa rasulahu, dengan kemenangan ini pula dimuliakan Rasulnya. Wa junudahu, dimuliakan pula tentara-tentaranya. Wa hizbahu, dimuliakan juga hizbnya, kelompoknya Allah. Al-Amin, yang setia. Wastanqadha bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin, dan dengan pembukaan kota Makkah ini Allah menyelamatkan negerinya dan rumahnya yang Allah sudah jadikan ia sebagai petunjuk bagi alam semesta. Min aidil kufari wal musyrikin, dari tangan cengkraman orang-orang kafir dan musyrikin. Wa wal fathul ladzi istabsyara bihi ahlus sama, dan pembukaan ini, kemenangan ini adalah
adalah hal yang menggembirakan penduduk langit. Wa duribat aqnaru 'izzihi ala manakibil jawzah, sehingga tali-tali kemuliaannya dipasang di pundak manakibil jawzah, di pundak al-jawzah. Al-jawzah ini Pak, ini nama bintang. Jawzah itu sama seperti bintang Orion, Orion. Pernah ada yang tertarik baca buku astronomi? Ada gugusan bintang Orion. Di gugusan bintang Orion itu ada bintang yang paling cemerlang, namanya Betelgeuse. Bintang paling cemerlang, Betelgeuse. Orang barat yang ikut ya Betelgeuse. Betelgeuse itu berasal dari bahasa Arab, Baitul Jawzah. Itu bintang paling terang di gugusan Orion. Ya, maka ada Ibnu Qayyim, ya kemenangan ini seperti diletakkan di gugusan bintang Orion yang paling cemerlang tadi. Jadi ini menunjukkan ya bahwa dulu tuh umat Islam itu selain kemenangan tadi, umat Islam juga perhatian terhadap astronomi. Ilmu astronomi itu ilmu yang sangat digandrungi oleh muslim dan menjadi puncak ya, kejayaan ilmu astronomi itu ketika dipegang oleh muslim. Astronomi ya, bukan astrologi ya. Kalau astrologi haram, tidak boleh kita belajar astrologi. Ini apa, bintangnya apa nih, Libra ini sifatnya apa, itu astrologi nggak boleh kita belajar, haram. Karena itu ilmu nujum ya, ilmu ramalan, nggak boleh kita belajar ilmu ramalan. Tapi ilmu astronomi itu penting untuk kita belajar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua benda yang bisa menjadi petunjuk. Yang pertama, Al-Quran. Ya, Allah berfirman apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Itu benda pertama disebut di Quran sebagai petunjuk. Ada lagi benda kedua Pak, yang disebut dalam Quran sebagai petunjuk, yaitu apa? Bintang. Ada ayatnya, ayat berapa? Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Orang-orang Arab ketika berjalan di padang pasir tandus, nggak ada tanda-tanda alam, nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada macam-macam gitu. Supaya dia tidak tersesat, maka dia akan melihat ke langit. Dia melihat rasi bintang, dia melihat gugusan bintang. Maka dengan gugusan bintang tersebut dia mendapatkan petunjuk arah. Orang-orang Arab dahulu, kaum muslimin, orang-orang yang tadinya tinggal di padang pasir, kemudian karena perintah Allah fasiru fil ardh, disuruh untuk melanglang buana, maka mereka kemudian membuat perahu-perahu besar. Mereka melintasi lautan yang luas, lautan yang bahkan dahulu orang-orang Eropa nggak berani melintasi lautan itu. Karena apa? Karena khawatir ada makhluk karaken, ada macam-macam monster laut dan seterusnya, ada hantu laut dan seterusnya. Tapi kaum muslimin mengagumi lautan luas itu sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Benua Amerika bahkan pertama kali ditemukan bukan oleh Columbus, bukan oleh kaum muslimin itu. Itu sudah sangat banyak sekali buktinya. Ternyata orang-orang Indian yang ada di Amerika itu sudah mengenal Islam jauh sebelum datangnya komunis. Jadi kita lihat bintang bisa dapatkan petunjuk. Kita baca Quran kita bisa dapatkan petunjuk. Kenapa Allah sebutkan bintang dan Quran sebagai alat mendapatkan petunjuk? Karena dua-duanya memiliki kesamaan. Kita tidak bisa mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran ataupun dengan bintang tanpa ilmu. Bisa nggak Pak? Hanya dengan kita baca Quran, menikmati baca Quran, kita bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita. Mau sering hadir bersama tilawat Al-Quran berapa puluh kali, tidak akan bisa ya, menjadikan Quran sebagai petunjuk kalau kita nggak punya ilmu. Kita mau lihat bintang, berpuluh-puluh kali kita lihat bintang, bisa nggak kita jadikan bintang itu sebagai petunjuk arah kita? Nggak bisa. Harus punya ilmu. Oh ini arahnya segini. Oh ini tadi bintang Betelgeuse itu. Nggak bisa.
Sehingga nggak mungkin kita bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagaimana nggak mungkin kita jadikan bintang sebagai petunjuk arah kita kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka wajib belajar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wajib belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memahami Al-Quran. Karena Quran itu turun dengan bahasa Arab. Mungkin kita paham Al-Quran, merasakan kelezatan, nikmat mendengarkan Al-Quran tanpa kita belajar bahasa Arab. Di sini banyak ustaz-ustaz belajar belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab wajib sebetulnya dalam kadar yang minimal supaya kita paham apa yang kita baca dalam surat. Supaya kita paham arti dari surat-surat yang sering kita baca. Kita sering baca surat apa? Juz amma kan? Wajib kita hafal. Tahu arti dari juz amma. Wadakhalan nasu bihi fi dinillahi afwaja, dan dengan penaklukan kota Makkah ini, pembebasan kota Makkah ini, maka masuklah manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Wa asyrafa bihi wajhul ardi diya'a wa intihaja, dan wajah bumi itu tampak bersinar cerah dan penuh kegembiraan. Ini dampak dari Fathu Makkah. Fathu Makkah juga merupakan kelanjutan dari kemenangan yang sudah Allah janjikan sejak peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah terjadi tahun berapa? Tahun 6. Tahun 6 Hijriah. Fathu Makkah terjadi tahun 8. Jadi 2 tahun sudah diprediksi sebelumnya bahwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang dulu banyak diprotes oleh para sahabat. Banyak sahabat protes, termasuk Umar bin Khattab sempat protes dengan isi perjanjian ini karena terasa dianggap nggak adil gitu. Ternyata di balik Sulhul Hudaybiyah itu ada kemenangan. Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang hadir di Sulhul Hudaybiyah dan bersumpah setia dengan Nabi di Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah itu kepada orang-orang beriman yang bersumpah setia kepadamu di bawah sebatang pohon, Allah sudah ridha kepada mereka. Sudah ridha berarti apa? Allah jamin untuk mereka surga. Yang dijamin masuk surga itu berapa orang? 1.400 orang. Dijamin semuanya masuk surga. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu hati mereka adalah hati yang bersih. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah anugerahkan kepada mereka kemenangan yang dekat. Dan ayatnya wa maghanima katsirah, dan juga Allah janjikan ghanimah yang banyak didapati ketika kapan? Perang Khaibar. Tahun sesudah itu perang Khaibar. Maka para sahabat dapat ghanimah banyak sekali. Sampai kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sungguh kami tidak pernah makan kurma sampai kenyang sebelum kemenangan di Khaibar. Setelah kemenangan di Khaibar, kami baru bisa merasakan makan kurma sampai kenyang. Kemudian kemenangan yang dekatnya lagi adalah apa? Fathu. Jadi Allah sudah berjanji bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dari Sulhul Hudaybiyah. Kita masih ingat ya isi perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah ada klausul yang menyebutkan bahwa antara kaum muslimin dengan Quraisy tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada saling menyerang. Dan yang terikat dalam perjanjian ini bukan hanya Mekah dan Madinah, tapi juga kabilah-kabilah, suku-suku yang bersekutu dengan Mekah dan Madinah. Kabilah-kabilah yang bersahabat dengan Makkah dan Madinah juga harus patuh dengan perjanjian. Nah, di antara suku yang bersekutu dengan Makkah ada namanya Banu Bakar. Banu Bakar ini sekutunya Makkah, temannya orang-orang kafir, Banu Bakar. Kemudian ada satu suku yang bersekutu dengan kaum muslimin namanya Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah ini tinggalnya nggak jauh dari Makkah. Dan Banu Bakar dengan Banu Khuza'ah ini memang sudah ratusan tahun
sering berperang, sering berselisih. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka berhentilah itu perselisihan mereka. Ya, berhenti. Tapi ternyata Banu Bakar ini nggak tahan juga, gatal juga ini. Pernah perang kalah ya. Kapan lagi bisa balas? Sehingga akhirnya Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah. Banu Bakar tadi temannya siapa? Temannya Mekah. Jadi yang melanggar perjanjian ini pertama kali siapa? Orang Mekah. Pihak Mekah, bukan pihak kaum muslimin. Kaum muslimin harus patuh dengan perjanjian. Kita bikin perjanjian sama siapapun. Ya, kalau perjanjian itu nggak melanggar syariat, maka kita patuh dengan isi perjanjian ini. Tak boleh kita melanggar tentang janji sama orang kafir, orang kafir nggak boleh. Apalagi janji sama orang beriman nggak boleh. Ya. Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah di bi'ru mereka, di mata air mereka. Dulu itu kalau disebut bi'ru bukan sekedar sumur di situ. Tapi yang namanya bi'ru, namanya mata air, namanya sumur, di situ ada kebun. Namanya sumur pas ada kebunnya biasanya. Kemudian ada perumahan-perumahan, ada villa-villanya begitu. Ada bi'ru mereka namanya Al-Watir, diserang. Ya, oleh Banu Bakar. Dan Banu Bakar ketika menyerang, mereka dapat bantuan dari orang-orang Mekah. Ada Sofwan bin Umayyah, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Suhail bin Amr, ikut bantu memodali Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Maka nyata lagi bahwa orang Mekah sudah melanggar perjanjian dengan kaum muslim. Banu Khuza'ah ketika diserang, mereka terbesar sampai masuk ke wilayah Mekah. Dan kemudian mereka masuk ke wilayah haram. Mereka berharap kalau sudah masuk wilayah haram nggak diserang lagi. Ternyata terus diserang oleh Banu Bakar. Sehingga ini telah mencederai ya, kemuliaan Ka'bah. Maka kemudian penyerangan Bani Bakar ini ya, yang dialami oleh Bani Khuza'ah ini kemudian dilaporkan ya, kepada Nabi SAW. Orang-orang yang diserang ini mereka berdiri keturunannya kemudian bin Warqa al-Khuzai. Sedangkan ada seorang pimpinan dari Bani Khuza'ah namanya Amir bin Salim. Ketika terjadi penyerangan, dia langsung lari, ya, naik kuda pergi ke Madinah. Dia beritahukan kepada Nabi SAW, kabilah kami Bani Khuza'ah sudah diserang oleh Bani Bakar, ya, dimodali oleh orang-orang. Mereka sudah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ternyata Pak, sebelum Amir bin Salim ini datang, 3 hari sebelumnya Nabi SAW sudah minta kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong siapkan perlengkapan perang. Padahal ini belum datang informasinya. 3 hari sebelumnya Rasul sudah kasih tahu sama Aisyah, Aisyah, siapkan perlengkapan perang. Saya mau keluar. Belum ada kejadian. Kemudian datang Amir bin Salim beritahukan, ya Rasulullah, ya, terjadi ya, pengkhianatan kabilah kami ini. Aisyah ketika menyiapkan perlengkapan perang itu, ya bisa dilihat kan, baju perang Rasulullah, tombaknya, pedangnya dan seterusnya. Ya, Abu Bakar, suami ayahnya Aisyah, ya, datang ke rumah. Bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, mau kemana Rasulullah? Rasulullah mau kemana? Aisyah diam. Nggak beritahu. Dan Rasulullah perintahkan kepada Aisyah untuk tidak bicara. Ya, nanti Umar juga datang, ditanya, ini Rasulullah mau kemana? Aisyah juga diam. Ya, Amir bin Salim beritahu, kita sudah diserang. Tidak lama sesudah itu Amir bin Salim pulang, datang Budayl bin Warqa al-Khuzai yang rumahnya dijadikan sebagai tempat tinggal orang-orang Khuza'ah yang diserang. Budayl datang, beritahu juga, ya Rasulullah, kabilah kami sudah diserang. Maka kata Rasulullah kepada Budayl, wahai Budayl, ya, sungguh Allah akan menolongkannya. Kata Budayl juga cerita, ya Rasulullah, kami diserang dalam keadaan kami sedang sholat. Jadi Bani Khuza'ah ini sebagian sudah masuk Islam. Dan mereka diserang dalam keadaan mereka sedang sholat. Kata Rasulullah, wahai Budayl, sungguh Allah
Kemudian pulang. Ketika kemudian pulang, ya, Abu Sufyan mendengar ini perselisihan antara Bakar dan Bani Khuza'ah. Abu Sufyan ini pemimpin kota Makkah yang ditunjuk sebagai pengganti dari Umayyah bin Khalaf yang sudah mati di perang Badar. Pemimpin Makkah saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Maka Abu Sufyan ajak musyawarah ini pimpinan-pimpinan Makkah yang lain, ya, kemudian mereka ambil kesimpulan, nggak bisa kita biarkan ini. Terjadi perselisihan antara Bakar dan Khuza'ah. Ini pasti nanti pasukan Muhammad akan menyerang kota Makkah. Maka Abu Sufyan berinisiatif, saya pergi ke Madinah, ingin pujuk supaya Muhammad, ya, melanjutkan perjanjian damai ini. Kalau kita perang ini kekuatannya Muhammad ini sudah lawan main, udah lawan Romawi kan, udah perang di Mu'tah, udah perang, ya, udah lawan macam-macam tuh pasukan-pasukan hebat. Dan kaum muslimin berhasil menandingi atau mengurangi kekuatan pasukan-pasukan hebat. Maka Abu Sufyan datang, ya. Abu Sufyan datang ke kota Madinah. Kemudian Abu Sufyan minta izin untuk bicara dengan Rasulullah SAW. Maka Abu Sufyan masuk kemudian jelaskan panjang lebar. Sambil diraih baju, wahai Muhammad, kita ini bersaudara, kita saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya gitu. Ya, tapi Nabi diam saja, Nabi mau bicara. Dan kemudian Abu Sufyan pergi ke rumahnya Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong bujuk Muhammad supaya Muhammad terus melanjutkan perjanjian damai kita. Kata Abu Bakar diam juga. Abu Bakar nggak mau mengucapkan. Datang kepada Umar juga begitu, Umar diam. Kemudian datang kepada Ali. Wahai Ali, minta kepada saudaraku itu Muhammad supaya ingat kepada hubungan kekerabatan antara kita. Jangan kita perang lagi, dan kita jadi buat perjanjian damai. Ali bilang, aku nggak akan mengucapkan apa-apa yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan lihat Ali punya anak namanya Al Hasan. Al Hasan saat itu masih merangkak-rangkak, masih bayi, lagi ditimbang-timbang oleh Fatimah. Kemudian kata Abu Sufyan, ini Abu Sufyan udah putus asa. Abu Sufyan kemudian ngomong sama Al Hasan yang masih bayi, Al Hasan, kamu kasih tahu kakekmu, ya, supaya apa? Supaya melanjutkan perjanjian damai kita. Maka Fatimah bilang, ini cucunya nggak akan mungkin melangkahi apa yang diucapkan oleh kakeknya. Pulang kamu. Udah putus asa, belum diajak ngobrol baik sama Abu Sufyan. Sebelum pulang, Abu Sufyan sempat mampir ke rumah putrinya. Ada putrinya Abu Sufyan yang masuk Islam. Namanya siapa? Ramlah binti Abu Sufyan, Ummu Habibah, sudah menjadi istrinya Nabi SAW. Dia mampir ke rumahnya Ramlah. Kemudian dia duduk di atas tikar di rumahnya Ramlah. Maka Ramlah berkata, kamu berdiri dari sini. Kata Ramlah kepada bapaknya, berdiri kamu dari sini. Kamu itu musyrik najis. Ini tikar biasa diduduki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kamu itu musyrik najis, berdiri. Bapaknya tersinggung. Ramlah, kamu itu berubah sekarang, ya, sejak dekat dengan Muhammad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wala dan baraknya kaum muslimin. Kaum muslimin itu gak akan lagi berkasih sayang, mencintai kepada orang-orang kafir yang memerangi agama Islam. Kafir harbi ini kan, ya, Abu Sufyan ini kafir harbi. Kalau orang kafir biasa saja masih mungkin tuh kita berbaik-baik gitu, apalagi dia orang tua kita masih mungkin berbaik-baik. Tapi kalau orang tua kita orang kafir, tapi kafirnya kafir harbi, orang kafir yang memerangi agama Islam, maka tidak ada cinta dan kasih sayang. Ada usir, baik. Ada, silakan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Setelah Abu Sufyan pulang, maka mulailah kemudian Rasulullah SAW merancang perencanaan untuk membebaskan orang Mekah. Nabi SAW beritahu kepada sahabat-sahabat yang senior dia. Sahabat-sahabat yang senior diberitahu kepada semua sahabat-sahabat senior diberitahu bahwa kita akan pergi menuju Makkah, kita akan bebaskan orang Makkah. Dan Nabi berwasiat agar rencana ini dirahasiakan. Jangan sampai Makkah tahu. Jadi Pak, sejak zaman dulu memang sudah ada itu perang mata-mata ini, perang intelijen. Ya. Di Madinah pasti ada intelijen Mekah, pasti ada. Sebagaimana di Mekah juga ada intelijen Madinah. Di Mekah itu ada pamannya Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia sudah masuk Islam. Tapi nggak semua orang Mekah tahu Al-Abbas itu sudah masuk Islam. Dan Al-Abbas ini sering kasih informasi kepada Nabi SAW. Ini intelnya Nabi ya, di kota Mekah. Bagaimana juga di Madinah ada itu intelnya Mekah. Maka Nabi khawatir jangan sampai rencana ini bocor, sampai informasinya ke Mekah, Mekah persiapkan diri. Kalau Mekah persiapkan diri, maka nanti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Rasulullah menghendaki melakukan kota Makkah ini ya, minim korban, jangan sampai terjadi pertumpahan. Bagaimana dahulu ya Allah Subhanahu wa taala juga mencegah terjadinya pertempuran di kota Makkah dengan apa? Dengan apa? Allah Taala menurunkan Thayran ababil. Allah ya, memerintahkan apa? Gajah-gajah yang ingin menyerang kota Makkah supaya balik badannya. Nah, jadi serang kota, nah, jadi serang Ka'bah. Sehingga penyerangan Ka'bah. Andaikan dahulu Abdul Muttalib itu tergerak hatinya, udah kita perang aja. Oh, habis itu. Terjadi pembantaian. Ya Allah gerakkan hatinya Abdul Muttalib, tidak perang. Kemudian gajahnya juga berhenti. Kemudian mereka pulang. Dan ketika pulang kemudian baru kembali dengan korban, dengan hijab. Jadi Nabi berwasiat agar ini dirahasiakan. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah, ya Allah buatlah Quraisy ini buta dan tuli. Buta dan tuli maksudnya apa? Tidak melihat dan tidak mendengar informasi. Ya, buatlah mereka buta dan tuli. Tidak secara harfiah, tapi secara makna dia buta dan tuli dalam arti mereka nggak bisa lihat rencana kita dan mereka tidak dengar rencana kita. Dan untuk menjaga supaya orang-orang Mekah tidak curiga akan terjadi penyerangan ke kota Mekah, Nabi meskipun sudah siap-siap tadi peralatan perang, Nabi perintahkan seorang sahabat namanya Abu Qatadah bin Rib'ah radhiyallahu anhu untuk bawa pasukan 80 prajurit menuju wilayah yang bernama Baqti Izham. Ini wilayah yang banyak sumur-sumur yang berjarak 3 mil ke arah selatan Madinah. Ke arah selatan kota Madinah. Ke arah selatan itu sebenarnya memang ke arah Mekah, tapi nggak langsung ke arah Mekah. Ya, ke arah Baqti Izham. Supaya apa? Supaya intelijen Mekah yang ada di Madinah mengira
bahwa pasukannya Rasulullah itu gak ke Mekah, tapi ke wilayah Batni Islam. Dikirim 8 orang. Sedangkan Nabi tetap di Madinah. Itu awal Ramadan. Tanggal 8 Ramadan barulah Nabi keluar dari kota Madinah. Tapi sebelum Nabi keluar ada peristiwa. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ini punya teman-teman di kota Makkah yang dulu merupakan teman baiknya Hatib. Punya jasa besar kepada Hatib, kepada keluarganya. Ada keluarga yang sudah masuk Islam tapi tetap di kota Makkah, dan mereka dilindungi oleh teman-temannya Hatib bin Abi Balta'ah di kota Makkah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah berusaha membocorkan rahasia penyerangan kota Makkah ini dengan mengirim surat kepada teman-temannya yang ada di Makkah supaya mereka siap-siap, jaga-jaga, melindungi diri kalau Makkah itu akan diserang, khawatirnya nanti akan terjadi pertumpahan darah, pembantaian dan seterusnya. Hatib berharap teman-teman ini bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jadi dia bocorkan ini rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan bahaya ini. Dikirim surat dan Nabi tahu. Nabi tahu. Siapa yang beritahu? Jibril. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, ana wa Zubair wal Miqdad ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa Zubair wal Miqdad. Kata Ali, saya, Zubair dan Miqdad diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi, ya, keluar kota Madinah. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Utu rawdata khakhin fa inna biha ta'inatan ma'aha kitabun." Pergilah kalian, wahai Ali dan kawan-kawan tadi, pergi ke tempat yang bernama Rawdah Khakhin. Di tempat Rawdah Khakhin itu ada seorang perempuan. Yang perempuan ini membawa surat. Fakhudhuhu minha, maka oleh kalian ambil itu surat ini. Fantalaqna ta'ada bina khayruna, maka kata Ali, kami kemudian langsung berangkat. Diberitahu oleh Nabi wilayahnya tadi ya. Kemudian diberitahu di situ ada perempuan, diberitahu juga perempuan itu bawa surat. Betul begitu Nabi memberitahu. Ini informasi dari Jibril. Maka Ali langsung berangkat sambil membawa kudanya. Fa idza nahnu bil mar'ati fa qulna akhrijil kitab. Maka sampailah kami di tempat itu dan kami menemukan perempuan tadi. Lalu kami berkata, akhrijil kitab, ya, suratnya keluarin. Faqalat, perempuan ini berkata, ma ma'i kitabun. Kata perempuan ini, saya tidak bawa surat apa-apa. Fakulna, maka kami berkata, la tukhrijinnal kitab aw la tulqiyanna thiyab. Kamu keluarin itu surat atau kami telanjangi kamu. Diancam untuk ditanggalkan baju. Serahkan suratnya. Atau kalau enggak, kami geledah. Geledahnya dipakai, ditelanjangin. Maka perempuan ini takut ketika diancam seperti itu. Fa'akhrajathu min iqasiha, maka dia keluarkan surat itu dari ikatan sanggulnya, di sini sanggul. Fa'atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami kemudian bawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha fihi min Hatib bin Abi Balta'ah, ternyata surat itu dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ila nasin minal musyrikin min ahli Makkah. Yang surat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik dari penduduk Makkah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isi suratnya adalah memberitahukan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hada?" Wahai Hatib, apaan ini? Kamu kirim surat kepada penduduk Makkah. Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah, kata Hatib, jangan buru-buru marah sama aku ya wahai Rasulullah. Inni kuntu mura'an mulsaqan fi Quraisy. Qala Sufyan, kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Akana mimman kana ma'aka minal muhajirin. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah, ini adalah orang yang memiliki teman dari kalangan
punya saudara, yang saudara-saudaranya itu atau kerabatnya itu bukan bagian dari muhajirin. Mereka masih ada tinggal di situ. Lahum qurubat, lahum qarabat. Dia punya kerabat-kerabat yahmuna biha ahlihim, yang melindungi keluarga mereka. Fa ahbabtu id fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qaradati wa lam af'al kufran. Kemudian kata Hatim apa? Saya ini sebetulnya kirim surat itu cuma berniat untuk memberitahu teman-teman saya, yang teman-teman saya ini sudah melindungi kerabat saya, supaya mereka terlindungi ketika terjadi konflik nanti di kota Mekah. Saya melakukan itu tidak niat untuk melakukan kekufuran, wala tidak, dan tidak juga berniat untuk murtad min dini dari agamaku, wala riba bil kufri ba'da Islam. Saya juga melakukan ini bukan karena saya riba kepada kekufuran setelah saya Islam. Ada dalam agama kita itu ada aturan, Pak. Kita ini nggak boleh ya, kalau ada pertempuran antara kafir dan muslim, maka kita nggak boleh membantu orang kafir dalam melawan kaum muslim. Ada pertempuran antara kafir dan muslim, nggak boleh kita membantu orang kafir untuk melawan kaum muslim. Kalau kita membantu orang kafir dalam melawan kaum muslimin, maka ini menjadi salah satu amal yang membatalkan syahadat kita. Kafir muslim berantem, kita pro sama kafir, itu bisa membatalkan syahadat. Makanya kata Hatim bin Abi Balta'ah, aku lakukan ini bukan karena aku ingin keluar dari agama, dan sampai aku karena melakukan ini kemudian aku keluar dari agama, bukan karena aku ridho dengan kekufuran. Tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, "Shadaqah." Udah, Hatim, kamu benar. Dia benar. Faqala Umar berkata, "Da'ni ya Rasulullah." Ya Rasulullah, biarkan saya ya Rasulullah. Adrib unaqa hadzal munafiq. Aku akan penggal ini, ya, leher orang munafik ini. Umar enggak bisa terima. Ini Hatim udah mau bocorin rahasia kaum muslimin, dibiarkan bebas. Ya, kata Umar, saya pukul aja di kepalanya orang munafik ini. Saya penggal itu orang. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, kata Nabi, "Innahu qad syahida Badran." Sesungguhnya Hatim ini ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah yattala 'ala ahli Badrin. Tidakkah kau tahu sesungguhnya Allah melorong, melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Faqala, lalu Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah sesuka kalian. Faqad ghafartu lakum. Maka sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan aku Badar. Kata Nabi SAW, "Tidakkah kau tahu Hatim ini veteran perang Badar, dan Allah telah menolong para veteran perang Badar sambil berfirman apa tadi? I'malu ma syi'tum." Lakukan semua. Faqad ghafartu lakum, sungguh telah diampuni semua dosa kalian. Jadi dalam hadis yang lain, sesudah Nabi mengucapkan seperti itu, Umar nangis, Pak. Kata para ulama, ada penyebab Umar nangis. Ada dua penyebabnya kemungkinan. Penyebab yang pertama adalah Umar merasa bersalah karena tadi sudah mau bunuh Hatim bin Abi Balta'ah. Penyebab kedua bisa jadi bukan karena itu, tapi bisa jadi karena Umar sadar bahwa dirinya juga adalah veteran perang Badar. Maka ketika diberitahu veteran perang Badar itu dosa sudah diampuni, maka Umar nangis kenapa? Nangis terharu. Ini Hatim bin Abi Balta'ah yang punya dosa saja, Allah memuliakan dirinya, apalagi dirinya yang punya dosa, tapi dosa besar, nggak mau mengkhianati kaum muslimin. Maka Umar terharu dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai awliya, sebagai teman dekat
sebagai sahabat setia, sebagai pemimpin-pemimpin. Itu maknanya. Jangan menjadikan musuh dan musuh kalian itu sebagai sahabat, sebagai teman. Nah, ini kisah Hatib bin Abi Balta'a. Maka berangkatlah Nabi SAW di tanggal 8 Ramadan. Ini bulan Ramadan. Berarti kaum muslimin ketika itu sedang apa? Sahur, puasa. Puasa subuh jalan dari Madinah ke Mekah. Perjalanan berapa hari biasanya? 6-7 hari lah, kalau santai 7 hari. Kejalanlah Nabi dan kaum muslimin 10.000 pasukan. Pasukan yang sangat banyak. Dan Nabi ya bukan hanya mengajak Muhajirin dan Ansar, tapi juga ada kabilah-kabilah Arab Badui yang sudah masuk Islam juga diajak berangkat oleh Nabi SAW dalam pasukan sampai 10.000 pasukan. Kemudian kota Makkah yang diserahkan pimpinannya kepada seorang sahabat namanya Abu Ruhm Kalthum bin Hasin Al-Ghifari. Dari Ghifar, saudaranya Abu Dhar Al-Ghifari. Sedangkan imam salat ditunjuk Abdullah bin Umi Maktum. Jadi menjawab pertanyaan kan kemarin, nggak selalu pemimpin kota itu menjadi imam salat. Boleh juga enggak. Tapi biasanya pemimpin satu wilayah itu menjadi imam salat. Kalau enggak, apa juga. Dulu Nabi pernah menunjuk ada pemimpin kota. Oh, kota Mekah salah ya, kota Madinah. Salah itu. Kota Madinah. Imam salat yang ditunjuk adalah Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang suaranya indah. Ya, tapi beliau buta. Ya, jadi orang buta boleh jadi imam salat. Setelah pasukan Nabi berangkat, maka batalion Abu Qatadah yang tadi ada di mana? Batni Izam tadi, itu disuruh bergerak menuju Makkah. Ya. Jadi semua pasukan dikerahkan menuju Makkah. Ya. Dan orang Makkah nggak tahu bahwa pasukan Nabi sudah bergerak menuju Makkah. Ya. Sesampainya di Juhfah, Rasulullah SAW bertemu dengan pamannya Al-Abbas. Ternyata Al-Abbas sudah keluar dari Makkah, mau hijrah ke Madinah. Kenapa Al-Abbas mau hijrah? Karena perjanjian Hudaybiyah udah batal, ya kan? Isi perjanjian Hudaybiyah tadinya kan nggak boleh orang Makkah nggak boleh pergi. Orang Makkah kalau pergi ke Madinah wajib dikembalikan. Orang Makkah kalau ke Madinah maka dia nggak boleh. Orang Madinah kalau ke Makkah dia nggak wajib dikembalikan. Maka udah nggak ada lagi perjanjian kayak begitu. Maka Al-Abbas berniat hijrah ke Madinah. Ketemu dengan rombongan Rasulullah di Juhfah. Maka Nabi perintahkan pada Al-Abbas ya, kita pergi bersama-sama ke Makkah. Dia berjalan lagi sampai di desa Al-Aqwa. Ya, di desa Al-Aqwa. Di desa inilah Nabi SAW sempat ziarah ke makam ibundanya, ya, makam Aminah. Kemudian di desa ini pula Nabi SAW bertemu dengan sepupunya Nabi, ya, masih sepupu ya, kerabatnya Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith dan Abdullah ini sama ya. Abdullah bapaknya Nabi dengan Al-Harith ini sama-sama satu kakek. Kakeknya siapa? Sama-sama satu ayah. Ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Bertemu dengan Abu Sufyan dan juga bertemu dengan Abdullah bin Umayyah. Yang keduanya ingin masuk Islam. Ya. Keduanya ingin masuk Islam. Awalnya Rasulullah nggak mau menemui karena ini dua orang ini sangat besar permusuhannya terhadap kaum muslimin. Ikut dalam perang Badar di barisan orang kafir, ikut memerangi kaum muslimin yang dua orang. Rasulullah nggak mau. Lantas dua orang ini menemui ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ajarkan kepada Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, kau bacalah surat Yusuf ayat 91 ini. Mengenai siapa? Surat Yusuf ayat 91. Mengenai saudara-saudaranya Yusuf yang pernah berkhianat kepada Nabi Yusuf, pernah lemparkan Yusuf ke sumur, pernah fitnah Yusuf macam-macam, dan kemudian akhirnya Yusuf ya memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, bertemu lagi dengan Yusuf. Surat
Yusuf ayat 91. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, tallahi, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkanmu di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu ayat 91. Ketika Nabi dengar itu ayat 91 surat Yusuf, maka Nabi jawab dengan ayat 92-nya. Apa kata Nabi? Qala la tathriba 'alaikumul yawm. Kata Nabi, sungguh tidak ada lagi celahan atas kalian hari ini. Kamu udah lagi celah lagi hari ini, ya. La tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia yang Maha Pengasih dari para pengasih. Akhirnya Nabi memaafkan kesalahannya, ya, Sufyan dan Abdullah bin Umayyah, dan keduanya kemudian masuk Islam. Dan berangkat lagi sampai di wilayah Kulit. Di wilayah Kulit ini, ya, setelah berbuka puasa, kemudian Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin, besok kalian jangan puasa. Tidak boleh puasa lagi. Tidak boleh puasa. Jadi ketika masuk kota Makkah dalam keadaan tidak berpuasa. Tapi dari Madinah sampai Kudet itu puasa terus. Puasa terus. Besoknya Nabi beri rukhsah, kalian tidak berpuasa. Karena memang dalam safar itu boleh tidak berpuasa. Nabi kemudian berpuasa. Kemudian malam itu Nabi perintahkan kaum muslimin untuk nyalakan obor, ya, sampai di Maruz Zahra. Malam-malam harus nyalakan obor. Dan orang-orang Makkah melihat obor 10.000 obor, Pak, sudah ada di luar kota Makkah. Bayangkan bagaimana, ya, perasaan takjub mereka. Tiba-tiba ada obor 10.000 di luar kota. Mereka nggak tahu kalau pasukan Rasulullah akan serang mereka. Tiba-tiba sudah ada di depan gerbang kota. Ya. Maka ketika lagi jalan itu, ya, Abu Sufyan ternyata keluar dari kota Makkah. Sufyan keluar. Sufyan pemimpin kota Makkah, ini masih orang kafir. Dia keluar dari kota Makkah. Kemudian dia ingin menemui Rasulullah, minta supaya pasukan Rasulullah dia berbaik-baiklah kepada penduduk Makkah. Ya. Maka Abu Sufyan kemudian ketika keluar, belum ketemu Rasulullah, dia ketemu dengan Al-Abbas. Al-Abbas lagi lagi cari rumput-rumput untuk makan untanya, ketemu dengan Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan, Al-Abbas bertanya, dia dengar suaranya, engkau Abu Sufyan? Iya. Abu Hanzah. Kata Abu Sufyan, engkau Abu Fadl? Iya. Abu Fadl panggilannya Al-Abbas. Maka bertemu, kemudian sesudah bertemu, ya, diberitahu kepada Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan sudah, ya, kalian tidak akan bisa menang melawan kekuatan kaum muslimin. Sudah, kau masuk Islam, menyerah, ya. Dan kau lihat ini pasukan, ya, sangat banyak. Pasukan itu kemudian lewat satu persatu di hadapan Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya kepada Al-Abbas, Al-Abbas ini pasukan dari, kata Abbas, ini dari Bani Sulaim. Kalau ini dari mana? Ini dari Bani ini. Disebutkan nama-nama kabilah. Kata Abu Sufyan, aku gak punya urusan dengan kabilah-kabilah. Kemudian lewat itu Muhajirin wal Ansar pakai baju besi, warna hijau sorbannya. Maka Abu Sufyan nanya, ini siapa ini? Ini Muhajirin wal Ansar. Kata Abu Sufyan, kamu akan bisa.